dalam dugaan kasus korupsi BBM Oplos Pertamina mengungkap bahwa yang terlihat selama ini bukanlah seluruh kebenaran. Pernah terpikir, mengapa para tersangka berani melakukan operasi besar-besaran seperti ini? Dalam berita acara pemeriksaan kasus Pertamina Patraniaga, para pelaku mengaku bahwa mereka mengikuti arahan dan dijamin keamanannya oleh Boy Thohir dengan dukungan Menteri BUMN Erick Thohir. Pengakuan ini diperkuat oleh hasil penggeledahan rumah Riza Khalid, ayah dari salah satu tersangka, Kerry Adrianto. Kejagung berhasil mengumpulkan barang bukti, termasuk catatan keuangan dan dokumen, yang mengindikasikan keterlibatan Boy Thohir dan beberapa tokoh berpengaruh lainnya. Erick Thohir diduga berperan dalam menjamin keamanan operasi Patraniaga dengan melibatkan Karyoto, yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, sekaligus mantan Deputi Penindakan KPK. Sementara itu, Boy Thohir dan Riza Khalid dikaitkan dengan pengelolaan operasional impor dan oplos BBM yang dilakukan melalui Kerry Adrianto. Jaringan terorganisir ini juga melibatkan Arya Sinulinga, yaitu staf khusus Menteri BUMN yang merupakan tangan kanan Erick Thohir dan Boy Thohir. Selain itu, ada dua juru kirim uang, yaitu Hussein yang mengirimkan uang dari Erick dan Boy Thohir melalui Arya Sinulinga, dan Fahad Arafik yang mengirimkan uang kepada Karyoto. Berdasarkan catatan dan dokumen hasil penggeledahan rumah Riza Khalid, Erick Thohir, dan Boy Thohir diduga menerima uang koordinasi sebesar 50 miliar per orang setiap bulan yang dikirimkan oleh Hussein kepada Arya Sinulinga sebagai perantara. Selain itu, terdapat catatan pengiriman uang pengamanan dan koordinasi berupa sumbangan sebesar 25 miliar setiap bulan yang dikirimkan oleh Fahad Arafik kepada Karyoto. Sejak penggeledahan rumah Riza Khalid, terjadi gesekan antara KPK dan Kejagung. Hal ini dipicu oleh temuan bukti keterlibatan Karyoto yang tidak hanya menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, tetapi juga mantan Deputi Penindakan KPK. Jika fakta ini terungkap ke publik, nama institusi KPK berpotensi tercoreng. Tidak lama setelah itu, Kejagung mengubah pernyataannya di publik. Awalnya, mereka mengklaim bahwa bensin Pertamina adalah hasil oplosan, namun kemudian berubah menjadi hasil blending. Perubahan ini diduga terkait dengan ancaman KPK yang memiliki buku dosa Kejagung. KPK mengisyaratkan akan mengambil tindakan terhadap isi buku tersebut jika Kejagung terus menyoroti kasus Pertamina. Masyarakat berharap supaya Presiden Prabowo dapat mengambil tindakan tegas. Rakyat mendukung reformasi birokrasi dan pemerintahan yang bersih sesuai dengan cita-cita Presiden Prabowo. Makanya kalau saya senang, kalau jaksa mau panggil, saya punya rekaman suara rapat semua. Saya cuma minta Pak Jaksa, sidang terbuka di Republik ini. Berarti ada siap dipanggil Kejagung? Oh, saya siap. Saya sedang membantu. Itu semua rekaman rapat saya itu diputar, biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di dalam. Oknum terima, oknum di ESDM, oknum di SKK Migas, oknum BPK, semua ada yang terlibat. Tapi sayangnya mengganti direksi, mencopot direksi, ganti direksi tanpa saya tahu. Nah, kalau menteri dia punya Tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Pak Ahok bahwa Pertamina ini mencampur Pertamax dengan zat aditif. Dan kemarin di RDP dengan DPR diakui itu afton dari Amerika Serikat, hanya afton yang digunakan. Di sisi Kejagung yang dimaksud blending oplos itu bukan itu sebetulnya. Tapi yang dimaksud adalah RON 90 bahkan 88 dicampur dengan 92. Di mix antar RON, itu yang dimaksudkan. Nah, Pak Ahok tahu nggak soal hal ini? Kalau soal itu kita nggak bisa tahu teknis. Di situ ada teknis. Kalau soal pemasuknya mencampur itu, ini memang permainan bajingan lah. Kenapa lu terima? Anda masih ingat nggak? Kalau kita pengadaan bener ya? Ya. Anda masih ingat nggak orang surat tulis? Ahok tuh terbengkalai tuh bus-bus Transjakarta, ratusan unit, 300 miliar. Itu para pembenci saya bilang Ahok yang mentelantarkan. Bener, saya yang mentelantarkan bus-bus itu. Tapi saya tidak bayar masalahnya. Jadi waktu orang masukin mobil itu ke Jakarta, gue lihat speknya nggak sesuai, gue tolak. Tolak lalu gimana dong, bus gue gitu banyak udah datang. Emang gue pikirin kenapa lu mau curangin gue? Nah harusnya kalau Pertamina beli minyak, Anda punya insinyur bisa ngetes dong. Masa minyak masuk kapal mesti komod yang tunggu di Tanjung Priok ngetesnya? Oke. Kalau itu ya semua dipecat aja. Kok suka ngomong kok?
Makanya kalau saya senang, kalau jaksa mau panggil, saya punya rekaman suara rapat semua. Saya cuma minta Pak Jaksa, sidang terbuka di Republik ini. Berarti ada siap dipanggil Kejagung? Oh, saya siap. Saya senang membantu. Dan saya senang kalau di sidang itu semua rekaman rapat saya itu diputar, biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di dalam. Kalau semua mesti sampai periksa minyak, penerimaan buku tulis, pembelian beras, mesti saya. Kalau itu ngapain ada ratusan ribu pegawai? Suruh gua aja semua. Seberapa sering sih komunikasi atau rapat kayak gini lah duduk di satu meja? Aduh, sering banget kita apa pakai Zoom, hybrid, kita ada M-Team. Saya bisa 18.000. Oke. Bahkan saya punya program namanya itu Ask the Chairman Anything. Jadi seluruh pertiwi perwira Pertamina itu boleh kontak saya langsung, boleh bicara dengan saya langsung tiap bulan. Bahkan saya tiap minggu rapat. Oke. Saya pimpin komite. Tapi sayangnya mengganti direksi, mencopot direksi, ganti direksi tambah saya tahu lah kalau yang menteri jam-jamnya. Ini fakta kok. Orang bilang lu gila lu, Hok berhenti di Pertamina, gaji enak, bonus enak, udah untung. Apa yang sudah menggariskan bisa efisiensi 46% dari pengadaan procurement. Itu udah di RKP dan di RUPS kan. Itu 2024. Kalau BPK mau periksa saja pembukuan Pertamina 2024. Berhasil nggak melakukan efisiensi 46%? Kalau enggak, maling sengaja. Kita udah rapatin pagi sampai malam. Saya sampai mau ke dokter, operasi batal gara-gara itu. Gara-gara sampai malam. Saya tungguin, mana ada komut. Makanya dia ngeledekin gua kan, ini komut apa dirut? Gua bilang gua dirut nyaruh komut, gua bilang. Gaji komut kerja dirut dan nggak punya wewenang. Ada yang ngeledekin gua, Ahok mah macan ompong, nggak ada apa-apa. Gua belum ompong, dia jadi macan sirkus. Ada yang cepet, nggak ada guna loh. Oke, tapi temuan Kejagung ini sempat anda deteksi nggak, Pak Ahok pada saat menjabat? Pencampuran ron. Saya nggak pernah sangka mereka begitu berani mencampur barang gitu, gila loh. Berarti tidak pernah terdengar oleh Pak Ahok sebelumnya? Nggak pernah kebayang dari saya. Lu udah markup, udah untung, udah nggak mau ikutin gua pakai LKPP, masih lu berani jual barang busuk. Berarti kalau ini benar, udah di zaman dulu dong. Dan lebih gila lagi, berarti oknum terima, oknum di SDN, mungkin oknum di SKK Migas, oknum BPK, semua ada yang terlibat. Oh, seluas itu dampaknya? Enggak mungkin dong. Kamu beli barang masa nggak ketahuan? Oke. Nggak mungkin logikanya. Saya aja pengadaan begitu mahal ini bisa ketangkap kok lama-lama kok. Tapi kerugiannya hampir 1 kuadriliun. Nah, apa yang cukup besar? Saya kira bisa lebih dari itu kalau di zamannya Pertamina berdiri. Maksud saya Kejagung, ini mohon maaf Pak Kejagung ya. Anda melakukan perhitungan kerugian timah. Saya nggak main timah nih, sorry. Dari zaman Belanda punya kerugian ekologi dihitung. Sampai orang di penjara masih 20 tahun gara-gara seolah-olah kerugian lingkungan dari zaman Belanda dihitung. Padahal itu semua menggarung dibiarkan, ada aparat semua biarkan. Pertanyaan gua, kenapa nggak dicek pengadaan Pertamina dari zaman Pertamina berdiri? Permainan pakai aditif naiknya dari zaman dulu, mesti hitung dong. Nah saya tambahin, kalau mau lebih seru, bukan cuma 1.000 triliun, 100 juta triliun. Kalau mau hitung, ini zamannya Pertamina berdiri dulu, nyolongnya kayak apa? Pertamina masih ekspor minyak mentah $100 per barrel, tidak pernah capai keuntungan $2 miliar. Saya masuk di tengah COVID dengan optimalisasi saja, dengan tekan biaya, itu bisa dapat $2,2 miliar. Terakhir saya tinggalkan dapat $4,77 miliar. Artinya apa? Boros banget ini. Bahkan target saya kalau mereka melakukan efisiensi 46% di 2024, waktu saya tinggalkan, harusnya Pertamina dari pengadaannya bisa untung $45 miliar. Lu kalau $10 miliar, lu efisiensi 46, lu langsung dapat $4,6 miliar dong.